Shalom, sukacita, semangat. Apa kabar adik-adik media dan remaja yang di rumah? Harusnya sih baik ya, Kak. Baik gak ya? Pasti baik dong. Oke, kata Kak siapa? kakak siapa ya? ini? Coba Kak kenalin namanya dulu ke adik-adik media dan remaja supaya kenal nama, beru, marga, sekolah di mana. Oke, itu aja deh. Halo, kenalin nama kakak Mika Lorencia Bru Ginting, Bre Tarigan. Kakak masih kelas 2 SMA, sekolah di SMA Negeri 23 Bandung. Oke, Udah ya. siapa tadi namanya? Kak Mika. Ingat ya adik-adik, kalau nanti kita udah tetap muka, nanti sapa kakaknya yang cantik ini, oke? Nggak boleh sombong-sombong. Iya. Oke adik-adik, kita udah ketemu nih di minggu ini. Kira-kira kita mau ngapain ya Kak? Kita mau ngapain Kak? Nyanyi-nyanyi aja? Iya, puji nama Tuhan lah. Oh, puji nama Tuhan. Udah siap adik-adik di rumah? Kalau udah siap, siapkan hatinya. Kita mau saat teduh dulu, kita mau nyanyi lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Baik adik-adik, kita mau satukan hati, kita mau satukan pikiran kita mau berdoa untuk mengawali ibadah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu. Kami boleh bertemu pada minggu ini Tuhan, kami boleh berkumpul untuk memuji, mendengarkan firman-Mu juga Bapa. Tuhan, pakaikan kami sebagai anak-anak-Mu supaya di awal sampai akhir ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan apa yang akan kami terima hari ini menjadi sukacita yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Gimana Kak Mika kira-kira pernah ngerasain berkat Tuhan nggak? Wah, tiap hari dong, Kak. Oh, tiap hari ya. hari, iya. Dari pagi nyampe malam, nyampe dia terbenam matahari pun berkat Tuhan tetap ada dalam hidup kita ya Kak. Oke adik-adik, kita mau nyanyi lagu Dari Terbit Matahari untuk adik-adik boleh tepuk tangan di rumah supaya kita sama-sama semangat ya. Oke.
ya. Ini udah pada sarapan belum di rumah ini Kak? Kakak baru udah bangun. sarapan? Udah sarapan belum ya? Kalaupun belum sarapan harus semangat dong Kak Betul. kalau muji nama Tuhan. Bener nggak? Betul. Bener. Oke, karena kita belum semangat, kita mau nyanyi lagi untuk memuji nama Tuhan. Lagunya apa Kak? Kita nyanyi Terima Terima sukacita Sukacita surga. Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kita nyanyi dari awal ya adik-adik. Ayo lebih semangat. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Wah, udah semangat semangat, semuanya Kak. nih Kak. Gimana Kak? Kira-kira kalau Kak Mika tuh pernah bosen nggak Apa? sekolah virtual, Iya. ibadah virtual? Itu kira-kira Kak Mika tuh menghadapinya seperti apa? Kalau bosan pasti bosan ya Kak, semua kan apalagi udah setahun kan kita belajar di rumah kan. Tapi kalau bosan ingat lagi, kalau misalnya di rumah gini kita nggak belajar kan nanti nggak bisa pintar. Berarti berkat Tuhan kita masih dikasih kesempatan buat belajar online. Masih ada fasilitas yang disediakan keluarga, orang tua buat kita ikut sekolah online. Gitu. Walaupun online, bosen, capek, tapi nggak boleh patah semangat ya Betul, Kak, harus bener terus ya. sukacita. Adik-adik di rumah, kelas media dan remaja juga nggak boleh bosen. Coba misalnya nih Kak Mika nih ada hobi nggak yang dikembangin waktu sekolah biasa tuh nggak bisa masak misalnya, terus Iya. udah pandemi gini kan waktunya lebih banyak kan di Iya. rumah. Kira-kira Kak Mika tuh ngembangin bakat apa di rumah? Apa ya? Mungkin kalau dulu kan aku nggak ada kesempatan nih buat main musik di rumah misalnya karena padat kan. Nah sekarang mungkin lebih ke sering main musik di rumah, lebih suka nyanyi-nyanyi aja gitu biar nggak bosen kan Kak. Oke, kalau adik-adik di rumah gimana? Ada sesuatu hal baru nggak yang kalian pelajarin? Atau misalnya Kak, dulu aku kalau waktu sekolah minggu nggak pernah baca Alkitab. Nah, Sampai di rumah aku udah baca dari Kejadian nyampe mana gitu. Itu juga boleh loh adik-adik, nggak harus tentang kalian bisa main musik, masak atau apapun.
belajar Alkitab, renungan Alkitab itu juga baik ya Kak. Baik. Lebih mendekatkan kita kepada Tuhan. Oke adik-adik, berkat apapun yang ada yang kita rasain dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tuh tetap berharga di mata Tuhan. Sekecil apapun itu, kita harus pintar-pintar bersyukur adik-adik. Jadi untuk kita ke firman, kita mau ke firman nih Kak. Nah, kita mau dengerin Lagunya firman. apa? Kita mau nyanyi lagu Hati Hamba. Hati hamba. Boleh siapkan hatinya adik-adik, boleh juga siapkan Alkitabnya. Kita mau siapkan hati kita buat Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak untuk setiap penyembahan dan pujian yang telah kami naikkan ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, Engkau yang berkati setiap kami, Engkau siapkan hati kami untuk bisa mendapatkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan kalau baik semua. Mari kita berdoa sebelum kita memulai firman kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat dan kebaikan Tuhan yang ada dalam hidup kami. Bersyukur juga hari ini kami bisa beribadah dengan kecanggihan teknologi. Kami walaupun tidak dipertemukan dengan tatap muka, tapi kami tetap bisa memuji dan menyembah dan belajar firman Tuhan melalui alat-alat teknologi. Terima kasih Tuhan, kiranya yang
hadir dan menolong kami untuk memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, baik adik-adik, kalau kita lihat Yesus itu dia Tuhan yang lahir dari seorang dara bernama Maria. Dia lahir dan besar dan dikenal sebagai anak tukang kayu karena Yusuf suami dari Maria adalah seorang tukang kayu. Di usia 30-an Yesus mulai melakukan pelayanan, dia mulai berkeliling, dia mulai mengajar, dia mulai melakukan banyak sekali mujizat. Dan mujizat pertama yang dia lakukan adalah ketika dia mengubah air menjadi anggur dalam sebuah pesta perkawinan. Setelah itu kita tahu adik-adik bagaimana Yesus mulai melakukan banyak hal. Dia memanggil murid-muridnya, dia memanggil Petrus yang sedang menjala ikan, dia memanggil pemungut cukai. Dan setelah itu banyak mujizat yang dia lakukan sehingga dia terkenal di antara orang Israel. Apalagi pada zaman itu orang Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi sehingga mereka merasa tertindas dan mereka berharap ada pembebas, ada penyelamat mereka dari jajahan bangsa Romawi. Oleh karena itu Yesus beritanya menyebar kemana-mana. Yesus melakukan banyak mujizat. Sebelum yang akan kita bahas hari ini di Markus 10, di sebelum-sebelumnya mulai dari Markus 1 sampai Markus 9, Yesus sudah melakukan banyak mujizat. Diceritakan bagaimana dia memberi makan 5.000 orang adik-adik. Wah, ini pasti beritanya jadi tersebar kemana-mana ya. Lihat tuh, Yesus bisa memberi makan 5.000 orang. Adik-adik bisa bayangkan 5.000 nggak? Betapa banyak orang yang berkumpul pada waktu itu. Dan Yesus memberi makan mereka karena hari sudah sore. Yesus juga menyembuhkan satu orang yang di Gerasa. Adik-adik tahu ada satu orang yang dirasuki oleh roh jahat. Dan sehari-hari dia tidur di kuburan dan disebutkan bahwa orang-orang merantai tangan dia dengan rantai besi. Tetapi dengan mudah dia memutuskan rantai besi itu. Dan ketika Yesus datang ke tempat itu, orang itu datang berlutut di hadapan Yesus dan roh jahat berkata bahwa waktu kami belum tiba katanya. Dan Yesus bilang bahwa tapi kamu tetap harus keluar dari orang ini. Dan roh-roh jahat itu berkata bahwa izinkan kami merasuki babi-babi yang ada. Dan Yesus mengizinkan, dan adik-adik tahu berapa ekor babi yang dirasuki dan jatuh ke laut pada waktu itu? Lebih kurang 2.000 ya adik-adik yang merasuki orang yang sama itu gitu. Jadi sudah ada banyak, bahkan juga disebutkan bahwa bagaimana di sebelumnya Yesus telah menyembuhkan banyak orang. Jadi berita tentang Yesus sudah menyebar kemana-mana. Dia orang yang terkenal, dia orang yang mungkin kemanapun dia berada, orang ingin datang mengerumuni dia. Termasuk juga hari ini adik-adik kita akan membahas di mana satu kisah orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Mari kita buka Alkitab kita di Markus 10. Silahkan dibuka di Markus 10. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Adik-adik, mari kita lihat di Markus 10 ini ayat 1 dulu. Sebelum kita nanti ke bacaan kita yaitu Markus 10 ayat 13-16. Kita lihat dulu di Markus 10 ayat 1. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Dan di situ pun, nah adik-adik lihat nih, di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Jadi orang-orang mengerumuni Yesus karena Yesus sudah terkenal. Dia sudah lakukan banyak mujizat. Bahkan orang bertanya-tanya apakah dia Mesias yang dijanjikan. Karena di kitab Taurat di perjanjian lama sudah ada disebutkan bahwa akan ada Mesias yang membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang besar lagi. Pada saat itu mereka sedang ditindas. Maka mereka berpikir, waduh ini ada orang, ini namanya Yesus. Dan orang-orang datang mengerumuni dia. Nah, mari kita lihat bahan kita hari ini di Markus 10 ayat 13 sampai 16. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Adik-adik kita baca bersama ya dengan keras mulai dari judulnya dan isinya. Markus 10 ayat 13 sampai 16, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus memberkati anak-anak.
Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Adik-adik, ini ketika Yesus dikerumuni oleh banyak orang-orang ya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada mungkin yang sudah tua, ada yang masih bapak-bapak, ada yang masih ibu-ibu. Dan mereka mengerumuni Yesus di ayat 1 tadinya. Dan di tengah situasi itu ada orang-orang yang membawa anak-anak kecil. Jadi adik-adik, kalau kita tahu bahwa di orang Yahudi memang menjadi kebiasaan di mana anak-anak kecil itu dibawa kepada orang yang lebih tua untuk diberkati dan didoakan. Adik-adik bisa lihat di kitab Kejadian ketika Ishak menyuruh Esau, "Pergilah berburu dan masak untukku supaya aku bisa memberikan berkatku bagimu." Juga ketika Yakub di akhir hidupnya, dia memanggil Yusuf dan dua anak Yusuf yaitu Manasye dan Efraim. Dan Yakub bilang, "Dekatkan anak-anakmu itu ke aku supaya aku memberkati mereka." Jadi adik-adik, pada zaman dulu di bangsa Yahudi itu menjadi sesuatu yang kebiasaan di mana orang-orang membawa anak-anaknya untuk diberkati atau didoakan. Nah, jadi pada saat itu orang-orang bawa anak-anak kecil ke Yesus nih untuk diberkati. Dan kita lihat adik-adik, apa respon murid-muridnya? Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Murid-murid siapa maksudnya? Murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Kenapa kira-kira ya murid Yesus marah ketika orang-orang bawa anak kecil? Mungkin bagi murid-murid Yesus, anak kecil hanya mengganggu saja. Anak kecil belum tahu apa-apa. Anak kecil hanya merepotkan saja. Karena adik-adik kalau kita lihat bahwa murid-murid Yesus dalam pikiran mereka bahwa Yesus ini akan menjadi raja, benar-benar raja di orang Israel, memimpin orang Israel sebagai raja. Gitu adik-adik. Jadi mereka berpikir bahwa, oh iya, ini penyelamat kita dari bangsa Romawi, dia akan menjadi raja. Dan kalau Yesus menjadi raja, maka mereka akan menduduki posisi-posisi penting juga sebagai pengikut Yesus, sebagai murid-murid Yesus. Dan mereka berpikir kalau ingin menjadikan Yesus raja, nah maka orang dewasa yang penting. Adik-adik ingat ya ketika Daud dulu setelah diurapi oleh Samuel, dia nggak langsung jadi raja, tapi orang-orang yang meminta dia jadi raja. Begitu Saul dan Yonatan mati dalam peperangan, orang-orang Israel datang kepada Daud dan meminta dia menjadi raja atas mereka. Jadi adik-adik, murid-murid Yesus berpikir bahwa ya orang dewasa lebih penting diajari, orang dewasa lebih penting diambil hatinya karena mereka punya kuasa, mereka bisa mendukung Yesus menjadi raja. Bahkan kalau misalnya orang-orang mendukung Yesus, maka mereka bisa bersama-sama melawan bangsa Romawi dengan prajurit-prajurit Romawi. Jadi bagi murid-murid Yesus, anak kecil tidak terlalu berguna bagi apa yang mereka pikirkan adik-adik. Tapi yang menarik adalah apa respon Yesus? Mungkin Yesus waktu itu sedang ngobrol-ngobrol dengan orang lain. Dan ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah." Wow, adik-adik, luar biasa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ya. Dia malah menegur murid-muridnya dan berkata bahwa jangan halang-halangi mereka. Jangan halang-halangi orang tua itu datang membawa anak-anaknya ke saya. Jangan menganggap mereka tidak penting, kata Tuhan Yesus ke murid-muridnya. Dan Yesus tidak berkata bahwa datang ke saya karena mereka udah kasihan, jauh-jauh datang anak kecil kecapean, enggak. Yesus bukan mengatakan bahwa dia kasihan dengan anak-anak, tapi Yesus malah mengatakan bahwa orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Adik-adik, Yesus mengatakan bahwa anak-anak kecil itulah yang punya kerajaan Allah. Wah, kenapa ya seperti itu? Adik-adik, kita ingat lagi bahwa di Alkitab sudah disebutkan bahwa
Ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka nama kita sudah tertulis di kitab kehidupan. Dan nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan. Dan ketika kita sudah percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus ada dalam diri kita. Dan Roh Kudus itu akan menolong kita. Dia sebagai penolong supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Kalau kita lihat Yesus mengampuni, maka orang-orang yang percaya kepada Yesus juga akan memiliki sifat yang bisa mengampuni. Ketika kita melihat Yesus membawa damai, maka orang-orang yang percaya kepada Yesus juga akan memiliki kemampuan untuk membawa damai bagi orang sekitar dia. Jadi ketika Yesus berkata bahwa anak-anak yang mempunyai kerajaan Allah, apa maksudnya? Salah satu sifat anak-anak adalah mereka memiliki sifat ketulusan ya adik-adik gitu. Seringkali adik-adik kalau misalkan anak-anak itu memberikan sesuatu kepada orang lain atau menolong orang lain, ya bukan mengharapkan imbalan gitu, karena memang ingin memberi dan menolong karena kasihan, karena ada rasa tulus. Dan tulus itu adalah sesuatu yang dimiliki Allah. Bukankah Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita yang berdosa? Bukankah Allah membawa orang Israel keluar dari Mesir bahkan ketika orang Israel masih menyembah dewa-dewa? Allah mengasihi kita tanpa mengharapkan kita mengasihi dia balik lagi. Tapi kasih Allah adalah kasih yang tulus. Dan Yesus mengingatkan bahwa anak-anak itu memiliki sifat tulus dalam diri mereka. Dan Yesus lanjutkan adik-adik bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Apa ciri-ciri anak kecil kalau menyambut seseorang? Ada rasa senang ya, sukacita. Teriak-teriak, kadang lompat-lompat, ada kegirangan, ada sukacita. Adik-adik, anak-anak kalau datang orang tuanya, misalkan mamanya lagi kerja gitu dan pulang sore, waduh rasanya senang sekali. Bisa teriak-teriak, bahkan peluk, cium gitu ya. Atau kalau papanya mungkin kerja seharian atau 2 hari kebetulan keluar kota, begitu balik ke rumah, waduh anak kecil itu biasanya sangat bahagia, sangat senang dengan kepulangan ayahnya, menyambutnya tuh dengan sukacita. Dan Yesus mengingatkan bahwa orang-orang yang menyambut kerajaan Allah, orang-orang yang mempercayai Yesus, harusnya menunjukkan sukacita yang sama seperti anak-anak kecil. Dan luar biasa adik-adik di ayat 16 yang tadi sudah dilarang murid-murid karena dianggap merepotkan. Yang Yesus sebetulnya dikerumuni banyak orang dewasa. Tapi yang dilakukan Yesus di ayat 16 adalah, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Adik-adik, Yesus tidak hanya meletakkan tangan dan berdoa dan memberkati, tapi Yesus juga dia sampai memeluk mereka. Adik-adik, betapa luar biasa Tuhan Yesus melihat anak-anak. Ketika murid-murid merasa bahwa wah ini merepotkan, ini hanya bikin ribut, Yesus sedang fokus dengan yang lain, Yesus perlu melayani yang lain. Tapi Yesus memandang berharga anak-anak itu. Dia suruh orang itu datang kepada dia, bahkan dia menegur muridnya yang melarang anak-anak itu datang kepada dia. Dan tidak hanya itu adik-adik, Tuhan Yesus membawa anak-anak itu dan memeluk mereka sebelum diberkati. Apa maksudnya adik-adik? Kita melihat bagaimana bahwa Yesus menghargai anak-anak. Yang mungkin murid-murid tidak menghargai anak-anak karena masih kecil, tapi Yesus menghargai mereka. Tema kita hari ini adalah aku berharga di matanya. Mari kita ucapkan sama-sama tema kita, aku berharga di matanya. Adik-adik, kalau kita lihat dari bagian tubuh kita, mana yang kita rasa paling berharga? Mungkin kita menghargai dan senang dengan satu bagian tubuh kita karena menurut orang itu membuat sangat bagus dalam diri kita. Ada di antara kita mungkin yang sangat bangga, sangat menghargai bulu matanya misalkan. Karena orang-orang memuji, waduh bulu matanya cantik sekali. Atau ada dari antara kita yang senang dan merasa berharga dengan bentuk muka kita. Karena orang-orang berkata kepada kita bahwa waduh, kamu tuh manis sekali, kamu tuh tampan sekali, kamu tuh cantik sekali. Dan kita merasa waduh kita senang dengan itu.
Tapi adik-adik, mari coba ingat-ingat lagi, ada nggak bagian tubuh kita yang kita merasa nggak senang dengan itu? Yang merasa nggak berharga dengan itu? Mungkin ada sesuatu yang orang lihat itu kekurangan dalam diri kita, dan membuat kita juga menjadi merasa itu nggak nyaman bagi kita dan membuat kita jadi minder. Orang berkata, waduh, kenapa ya hidung kamu bentuknya seperti itu, kurang bagus. Dan akhirnya kita merasa, kenapa ya hidung saya seperti ini. Atau ada orang yang berkata bahwa kenapa ya susunan gigi kamu seperti itu, kok jadi nggak rata giginya. Dan kita merasa, iya ya, saya merasa juga. Padahal tadinya kalau orang nggak bilang begitu, kita nggak merasa. Atau ada pelajaran tertentu yang memang kita sulit dalam hal itu, dan orang bilang berkata bahwa, waduh, kenapa ya kamu 5-6 kali dijelaskan nggak ngerti. Lihat tuh abang kamu, lihat tuh kakak kamu, lihat tuh adik kamu, lihat tuh teman kamu, lihat tuh sepupu kamu. Mereka belajar 1-2 kali, baca 1-2 kali dan sudah bisa. Dan kita merasa, iya ya, kenapa saya kurang bagus dalam hal itu. Dan kita merasa, aduh, saya banyak kekurangan. Dan seringkali adik-adik, rasa kita memiliki banyak kekurangan membuat kita merasa nggak berharga. Tapi adik-adik, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa apapun kelemahan dan kelebihan kita, karena kita juga akui kita juga punya kelebihan, tapi seringkali kita fokus kepada kelemahan kita. Tapi Tuhan tetap menghargai kita. Bahkan kelemahan kita jangan-jangan atau kekurangan kita jangan-jangan Tuhan tahu lebih banyak daripada yang orang lain tahu, atau dari diri kita sendiri. Orang tahu kekurangan kita, orang beritahu kelemahan kita karena mereka bisa melihat. Kita juga cenderung begitu ya adik-adik. Kalau misalkan kita melihat kekurangan orang itu lebih mudah daripada melihat yang lain. Rasanya kalau ada yang kurang dalam diri seseorang, itu langsung jadi sesuatu yang menangkap mata kita. Satu orang teman yang dari kecil kebetulan Tuhan izinkan tangannya pendek gitu ya. Satu tangan pendek, jadi mungkin kita tidak tahu seperti apa dalam rahim. Dan kemanapun dia pergi, orang cenderung melihat tangan dia itu. Sedangkan dia orang yang sangat pintar. Tetapi ya seperti itu, dimana orang dan kita sendiri kita akui lebih mudah melihat kekurangan orang. Dan Tuhan mungkin lebih tahu lebih banyak daripada yang kita tahu tentang kekurangan kita. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita adik-adik. Sama seperti tadi anak-anak kecil, dimana murid-murid merasa belum terlalu penting, tidak terlalu berguna bagi mereka. Tetapi Tuhan Yesus tetap merasa penting, tetap menghargai anak-anak itu. Jadi tema kita, aku berharga di matanya. Bayangkan adik-adik, orang tua kita aja sangat mengasihi kita ya. Beberapa waktu yang lalu abang baca sebuah kisah, katanya di Cina ada seorang anak yang didiagnosa menderita satu penyakit yang parah gitu ya, dan harus dioperasi adik-adik. Dan ayahnya sendiri sudah berutang karena dalam pengobatan sebelum dioperasi. Sekarang ketika dioperasi harus menyediakan uang, kalau dirupiahkan itu sekitar 300-400 juta. Dan ayahnya bukan orang berada, orang tuanya bukan orang yang berada. Jadi apa yang dilakukan adik-adik untuk mengumpulkan uang? Ayahnya pergi ke koridor dan pakai pakaian yang seperti kuda gitu. Dan dia menuliskan bahwa orang bisa menunggangi dia, jadi orang naik ke punggung dia seakan-akan dia jadi kuda dengan bayar 12.000. Luar biasa adik-adik perjuangannya. Dia mengasihi anaknya, padahal penyakit ini nanti adik-adik bisa baca kisahnya di internet. Penyakit ini peluang untuk berhasil kecil sekali gitu. Kalau udah kena penyakit itu biasanya orang akan meninggal, tapi dia masih berjuang. Dia menunjukkan kasih sayangnya dengan mengorbankan harga diri dia. Seorang ayah aja, seorang orang tua aja bisa menunjukkan kasihnya sebesar itu kepada anaknya. Apalagi Tuhan kita. Coba adik-adik ingat-ingat lagi kasih sayang orang tua. Seringkali kita masih lupa dengan kasih sayang orang tua ya. Kita ingat biasanya yang kurang-kurangnya. Kita biasa ingat ketika ada permintaan kita yang tidak dipenuhi. Kita ingat ketika orang tua marah ketika nilai kita jelek. Kita masih ingat ketika orang tua menegur kita ketika kita malas-malasan belajar. Kita masih ingat bagaimana orang tua marah ke kita ketika kita terlambat pulang. Tetapi adik-adik, kalau kita boleh jujur, bukankah jauh lebih banyak kasih sayang orang tua yang kita terima daripada teguran dari mereka? Dan bahkan teguran mereka pun
seringkali supaya kita berhasil. Mereka marah ke kita ketika melihat nilai kita jelek. Karena mereka berpikir, waduh kalau nilainya seperti ini terus, gimana dia bisa masuk ke SMA yang bagus? Kalau nilainya seperti ini terus, bagaimana dia bisa akan diterima di kampus yang bagus? Orang tua kita berpikir ke sana, tapi bagi kita, kita masih kesel ketika nilai yang gak bagus kita kena marah. Ketika kita pulang agak sore dan tidak beritahu orang tua kita marah ke kita. Tapi bukankah itu? Karena mereka khawatir, mereka sudah berpikir kemana-mana mungkin. Jangan-jangan anak saya kena sesuatu di jalan. Jangan-jangan anak saya seperti apa. Dan dia marah karena kita tidak kabari. Dan kita sakit hati karena orang tua marah ke kita. Padahal kita tahu bahwa orang tua memikirkan lebih dari yang kita pikirkan. Jadi adik-adik, orang tua kita aja sangat sayang ke kita. Orang tua kita orang baik semua, apalagi Tuhan. Karena di Alkitab sudah disebutkan bahwa bapa yang jahat aja apakah mungkin memberikan ular kalau anaknya memberi roti? Nggak mungkin adik-adik ya. Kalau kita lihat di dunia ini atau di Indonesia lah, ada 270 juta sekarang orang Indonesia. Anggaplah 100 juta yang sudah berkeluarga dan punya anak. Apakah pernah mereka melakukan sesuatu yang jahat untuk anak mereka diberita? Mungkin ada beberapa ya adik-adik ya, kita lihat mereka buang atau lakukan apa ke anaknya gitu. Tetapi kalau kita lihat hanya berapa sih dari 100 juta itu? Apakah ada 50 juta? Enggak ada adik-adik. Apakah ada 10 juta juga? Enggak. Dalam satu hari aja mungkin cuma satu berita. Jadi manusia aja begitu sayang kepada anaknya, apalagi Tuhan. Tuhan ingatkan kita bahwa manusia yang jahat aja tahu memberi yang baik untuk anaknya. Apalagi Tuhan yang adalah Bapa yang sempurna. Jadi adik-adik, mulai sekarang, sekalipun ada yang mengatakan kepada kita, kepada adik-adik bahwa, waduh, kenapa ya gigi kamu nggak rata? Jangan minder lagi adik-adik dan bilang bahwa walaupun gigi saya nggak rata, tapi saya berharga di mata Tuhan. Orang-orang mungkin akan mengejek kita, waduh kenapa ya bentuk badan kamu seperti itu? Adik-adik ingat dalam hati bahwa sekalipun bentuk badan kita seperti ini, sekalipun kecerdasan kita seperti ini, sekalipun kita seperti ini, tetapi kita berharga di mata Tuhan. Dan kalau begitu adik-adik, tugas kita juga adalah bagaimana menghargai orang. Kalau Tuhan sendiri udah menghargai kita tanpa membeda-bedakan, tanpa memperhitungkan kelemahan dan kekurangan kita, maka mari kita juga menjadi orang-orang yang seperti itu. Mari kita kurang-kurangi sifat kita ketika melihat orang yang berpakaian yang jelek dan kita menghina dia. Ketika kita melihat teman kita sepatunya sobek karena mungkin orang tuanya harus kena PHK karena pandemi. Mari kita menahan diri untuk tidak mengejek dan mencemooh, bahkan menjadikan dia bully bagi teman-teman yang lain. Ketika kita melihat ada teman kita yang nilainya jelek padahal dia sudah berusaha dengan baik, tetapi mungkin dia agak sulit mengerti dengan topik itu, mata pelajaran itu. Mari kita jangan berikan label-label khusus ke dia. Mari mulut kita mengeluarkan kata-kata yang memang membangun adik-adik. Mari kita menghargai orang lain, sekalipun menurut kita dia punya kelemahan dan kekurangan. Mari mata kita jangan cepat melihat kekurangan orang, tapi mata kita lebih cepat melihat kelebihan-kelebihan orang. Dan marilah menjadi orang-orang yang menunjukkan sifat-sifat Kristus dalam diri kita. Mari kita miliki hati seperti hati Kristus, di mana dia mengasihi semua orang, termasuk orang yang memusuhi dia. Adik-adik ingat ketika di Taman Getsemane, ketika prajurit menangkap dia dan Petrus menghunus pedang dan memotong telinga salah satu prajurit itu. Harusnya udah cacat seumur hidup ya adik-adik. Karena mungkin kalau kita lihat kalau udah dewasa telinga putus mungkin agak sulit lagi dijahit ya, belum tentu bisa nyatu lagi. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Dia ambil telinga itu dan dia satukan lagi. Ketika Yesus di kayu salib, orang-orang Farisi yang meludahi dia, yang menyalibkan dia, yang memukul dia, menganiaya Yesus, menertawakan dia, mencela. Tetapi ketika di kayu salib pun Yesus berdoa untuk mengampuni mereka. Dan itu dilakukan sama oleh pengikut Yesus. Siapa? Stefanus adik-adik. Ketika Stefanus dilempari dengan batu oleh orang-orang Farisi sampai hampir mati, bahkan sampai ketika dia akan mati, Stefanus berdoa supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka. Wow, luar biasa. Jadi kalau begitu, kita diingatkan bahwa apapun situasi kita adik-adik, apapun kelemahan kita yang kita rasa,
Tuhan mengasihi kita. Kalau begitu, maka mari juga kita menunjukkan sifat Tuhan dengan menghargai dan mengasihi setiap orang tanpa membeda-bedakan mereka. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat dan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang ada di mana kami bisa diingatkan kembali betapa Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih untuk semua Tuhan. Terima kasih, mampukan kami juga untuk memiliki hati seperti hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sekarang kita mau persembahan. Kita bawa lagu Ku Bawa Korban Syukur ya Kak. Kita ada aktivitas, nanti aktivitasnya kita kirim di grup WhatsApp ya Kak. Ini di Ya, sini nanti juga ada di sini. Oke. Nanti kalian bisa isi, bisa taruh di Instagram. Nanti kalian checklist, terus kalian bisa tag ke Instagram KKR Bandung Pusat, Facebook KKR Bandung Pusat. Nah, cara ngerjainnya gimana Kak? Jadi nanti ada dua pilihan. Ini sikap anak remaja yang dulu, ini yang sekarang. Kalian checklist mana sih sikap kalian yang dulu dan yang sekarang. Gitu Kak. Oh, berarti kita tahu ya, dulu tuh misalnya Kak Mika tuh males. Nah, Sekarang tuh udah rajin. udah rajin, Oke. gitu Kak. Gitu ya adik-adik, kalian boleh list yang tadi udah dikirim di sini, terus kalian checklist nih yang mana yang udah berubah, yang mana yang kalian aku udah semakin baik kah atau malah semakin menurun. Oke adik-adik, dikerjain ya, kakak tunggu aktivitasnya. Oke, boleh dikirim ke Instagram juga, Facebook juga, WA juga. Oke? Terus kita mau ngapain Kak? Kita mau doa syafaat. Doa syafaat. Oke adik-adik, kita boleh satukan hati, satukan pikiran, kita mau doa syafaat. Kakak kasih waktu 1-2 menit untuk doa pribadi khusus buat apa yang kalian pengen doakan. Boleh kakak kasih waktu berdoa. Kita mau berdoa, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Bapa dengan ucapan syukur, dengan hati yang menyembah Tuhan. Kami bersyukur
buat setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini Tuhan. Kami juga bersyukur ibadah kami boleh berjalan dengan baik dari awal sampai akhir ibadah ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa terkhusus pada negara kami Bapa. Kami letakkan di dalam tangan-Mu negara kami ini Bapa, demi kebaikannya Bapa dalam perkembangan negara ini Tuhan, juga COVID-19 yang masih ada di negara ini Tuhan. Kami serahkan segalanya dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya baik dalam waktu dekat ataupun di waktu yang menurut Tuhan baik, maka COVID ini, pandemi ini Tuhan boleh usai Bapa. Kami juga boleh beraktivitas seperti semula dengan hati yang sangat bersyukur. Tuhan perbolehkan kami menikmati hal-hal seperti yang dahulu Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik Madia Tuhan, adik-adik remaja juga Tuhan. Tuhan sertai dalam setiap persekolahannya, Tuhan sertai dalam studinya Bapa. Ada yang sedang ujian, persiapan ujian, apapun itu Tuhan, kami serahkan adik-adik kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Tuhan, Kau jadikan adik-adik KKR kami menjadi kepala dimanapun mereka berada Bapak, bukan menjadi ekor yang mengikuti siapapun itu Bapak. Kami percaya Tuhan adik-adik kami ini menjadi terang dan garam di masyarakat Bapak. Kau pakaikan juga orang tua adik-adik KKR kami Tuhan, berkati setiap pekerjaannya, berkati setiap kesehatannya. Tuhan yang penuhi setiap kebutuhan Tuhan. Tuhan juga berkati setiap guru sekolah minggu, Tuhan berkati pendeta kami juga Bapak, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap kuliah guru sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus, banyak yang ingin kami minta, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan Bapa, Tuhan akan kabulkan setiap apa yang kami butuhkan menurut kebaikan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan tidak pernah berpaling dari kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami serahkan hari ini dalam tangan-Mu juga Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur syukur. Kita sempurnakan doa ini dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Kita sudah selesai. Adik-adik, kakak ingatin lagi aktivitasnya ya. Oke, selamat hari Minggu dan berjumpa kembali. Dadah.